Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kembang Wangi. Malam itu hujan turun pelan membasahi atap-atap rumah di desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Lampu jalan hanya ada satu di ujung gang, redup tertutup embun. Suara kodok dari sawah bercampur dengan gemericik air, membuat suasana terasa semakin sunyi. Di rumah kayu sederhana yang berdiri di tepi jalan desa, keluarga Siti sedang berjuang menghadapi kenyataan pahit yang menekan hidup mereka. Bapak Siti terbaring lemah di dipan bambu, tubuhnya panas dan wajahnya pucat. Batuknya terdengar sesak, membuat Siti dan ibunya gelisah setiap kali mendengar napasnya terputus-putus. Di meja kecil di samping tempat tidur, hanya ada beberapa bungkus obat warung yang sudah tidak mempan lagi. Mereka tahu bapaknya butuh perawatan di rumah sakit besar, tapi biayanya terlalu tinggi untuk mereka pikirkan. "Ibu, bapak makin parah. Kalau terus begini bisa bahaya," kata Siti lirih, duduk di samping ibunya yang sedang mengipasi bapaknya dengan kain lusuh. Ibunya menarik napas panjang, matanya sembab karena kurang tidur. "Ibu juga tahu, Nak. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Uang tidak ada. Hutang kita ke Hartono saja sudah menumpuk, bunganya makin besar. Sawah sebidang itu bisa hilang kalau terus begini." Siti menunduk, dadanya sesak. Sawah itu satu-satunya sumber penghidupan mereka. Kalau sampai disita, mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ia memandang bapaknya yang terengah-engah, lalu memegang tangannya yang dingin. Hati Siti terasa seperti ditusuk-tusuk, karena setiap hari ia hanya bisa melihat penderitaan bapaknya tanpa bisa berbuat banyak. Agus, pacar Siti, sering datang menjenguk. Pemuda itu sebenarnya ingin membantu, tapi penghasilannya sebagai buruh harian tidak cukup untuk biaya rumah sakit. Sore itu, ia datang dengan wajah murung, duduk di teras rumah yang lantainya tanah. Hujan masih menetes dari atap rumbia. "Sit, aku sudah coba pinjam ke teman-teman kerja. Mereka juga susah, gaji pun belum turun. Aku tidak tahu harus gimana lagi," kata Agus dengan nada bersalah. Siti duduk di sampingnya, matanya sembab. "Aku tidak bisa tenang lihat bapak begini. Kalau tidak segera diobati, aku takut sesuatu terjadi." Agus menepuk bahu Siti. Aku janji aku akan terus berusaha. Tapi tolong jangan menyerah. Kita pasti bisa lewati ini." Kalimat itu seolah memberi kekuatan kecil, tapi hanya sebentar. Kenyataan jauh lebih pahit. Malam berganti pagi, bapaknya semakin parah. Uang untuk membeli obat saja sudah tidak ada. Ibunya sampai menjual perhiasan kawin terakhir, tapi jumlahnya tidak seberapa. Hari demi hari, hutang di tangan juragan Hartono menumpuk. Setiap kali datang menagih, pria itu selalu membawa catatan panjang dengan angka-angka yang membuat kepala pusing. Ia dikenal sebagai orang kaya di desa itu, punya sawah luas, rumah besar, dan sering meminjamkan uang dengan bunga mencekik. Banyak warga terjerat padanya, tapi tidak ada yang bisa melawan. Sore itu, suara derap sandal Hartono terdengar masuk ke halaman rumah Siti. Hujan baru reda, tanah masih becek, dan udara lembab menusuk. Hartono berdiri dengan tubuh gemuk, perut buncit menonjol di balik kemeja putih yang setengah basah. Di tangannya ada payung hitam, wajahnya menyeringai seperti orang yang baru saja menemukan kesempatan emas. "Bu, hutang sudah jatuh tempo." "Bunga makin besar. Kalau minggu ini tidak ada pembayaran, sawah itu saya ambil," ucapnya tegas sambil menaruh buku catatan di meja ruang tamu. Ibu Siti langsung gemetar, suaranya parau. "Tolong beri waktu lagi, Pak. Bapak anak-anak masih sakit, kami benar-benar tidak punya apa-apa sekarang." Hartono duduk santai, menyalakan rokok, asapnya mengepul memenuhi ruangan sempit itu. Ia memandang Siti yang keluar dari kamar, wajahnya letih tapi masih tampak cantik. Pandangan Hartono berhenti lama di tubuh gadis itu, dari ujung kepala sampai kaki. Siti merasa risih menunduk sambil berdiri di dekat pintu. "Kalau begitu saya kasih penawaran lain. Tidak usah bayar hutang, tidak usah mikir bunga. Asal..." Hartono berhenti sebentar, matanya menyipit. "Siti mau jadi istri saya. Istri kedua. Kalian sekeluarga akan saya jamin hidupnya." Ruangan itu mendadak hening. Siti terkejut, wajahnya memucat. Ibunya menahan napas,
Tidak tahu harus berkata apa. Bapak Siti di dalam kamar hanya bisa merintih pelan. "Pak, jangan main-main. Dengan hal seperti ini," suara Ibu Siti bergetar. Hartono tertawa kecil. "Saya tidak main-main, saya serius. Siti masih muda, cantik. Kalau dia jadi istri saya, kalian tidak perlu pusing hutang lagi. Semua beres." Siti akhirnya angkat bicara, suaranya keras. "Tidak, saya tidak mau. Lebih baik sawah itu hilang daripada saya harus jadi istri kedua." Hartono memandang tajam. "Pikir baik-baik. Kalian tidak punya pilihan. Saya datang lagi besok. Kalau belum ada keputusan, sawah itu saya ambil. Kalau Siti mau, semua beres." Ia bangkit, menepuk-nepuk bajunya, lalu pergi meninggalkan rumah. Setelah Hartono pergi, Siti langsung menangis, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibunya mendekat, mencoba menenangkannya, tapi justru ikut menangis. "Nak, kita benar-benar tidak punya jalan lain. Bapakmu harus dirawat. Kalau sawah itu hilang, kita habis." Ibu tidak tahu lagi harus bagaimana. Siti menatap ibunya dengan mata penuh air. "Ibu tega menyuruh aku jadi istri orang itu." "Bukan soal tega atau tidak, Nak. Ini soal hidup. Kalau bapakmu sampai tidak tertolong, apa kamu sanggup?" Pertanyaan itu menusuk hati Siti. Malam itu ia tidak bisa tidur. Hujan kembali turun deras, suara angin masuk dari celah dinding bambu. Di kamarnya, ia hanya bisa menatap langit-langit dengan mata bengkak. Pikirannya kacau, antara marah, takut, dan putus asa. Keesokan harinya Agus datang lagi. Siti memandangnya lama, lalu mengajak bicara di belakang rumah. Suasana hening, hanya suara ayam berkokok di kejauhan. "Mas, aku harus bicara," kata Siti pelana. Agus tersenyum tipis. "Ada apa? Wajahmu pucat sekali." Siti menahan air mata. "Hartono datang kemarin. Dia kasih syarat, kalau aku mau jadi istrinya, hutang keluarga lunas. Bapak bisa diobati." Agus terdiam, wajahnya langsung memerah. "Apa? Dia berani bilang begitu? Orang kurang ajar." "Aku tidak mau, Mas, tapi Ibu sepertinya menganggap itu satu-satunya jalan. Aku bingung. Aku tidak mau ninggalin kamu. Tapi aku juga tidak bisa lihat Bapak sengsara." Agus menggenggam tangan Siti erat. "Sit, jangan mau. Kita cari jalan lain. Aku janji akan berusaha sekuat tenaga. Jangan korbankan dirimu demi orang itu." Air mata Siti jatuh. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua jalan buntu. Percakapan itu membuat hati keduanya semakin hancur. Mereka hanya bisa duduk terdiam, mendengar suara angin menyapu daun pisang di belakang rumah. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Bapak Siti semakin lemah, sering mengigau di malam hari. Ibunya hanya bisa menahan tangis sambil memeluk tubuh suaminya yang kurus. Sementara itu, pikiran tentang syarat busuk Hartono terus menghantui Siti. Malam terakhir di akhir minggu, suara ketukan keras terdengar di pintu. Hartono datang lagi. Kali ini tanpa basa-basi. Ia duduk di ruang tamu, mengeluarkan kertas perjanjian, dan berkata dengan dingin, "Ini kesempatan terakhir. Kalau besok belum ada jawaban, sawah itu saya ambil. Kalau Siti setuju, tanda tangan saja di sini. Semua lunas." Tidak ada yang bisa menjawab. Siti duduk mematung di kursi bambu. Wajahnya pucat, mata kosong menatap lantai tanah yang becek terkena cipratan hujan. Ibunya masih menggenggam tangannya erat, seakan berharap genggaman itu bisa membuat keputusan lebih mudah. Tapi justru membuat dada Siti makin sesak. Jam dinding terus berdetak, setiap bunyinya seperti palu yang menghantam kepala. Bapak Siti terbatuk keras dari kamar, suaranya parau dan putus-putus. Siti langsung berdiri, masuk ke kamar, lalu mengelap keringat di dahi bapaknya dengan kain basah. Tubuh itu semakin kurus, napasnya pendek-pendek. Setiap kali melihat kondisi bapak, hati Siti berantakan. Ia ingin melawan tawaran keji Hartono, tapi wajah bapak selalu menghantui pikirannya. "Sit," suara ibu lirih dari balik pintu. "Kita tidak bisa terus begini. Kalau bapakmu tidak segera dibawa ke rumah sakit, ibu takut terjadi sesuatu." Siti menoleh, matanya merah. "Tapi Bu, apa harus dengan cara itu? Kan, aku tidak sanggup." Air mata ibunya jatuh.
Ibu juga tidak sanggup, Nak. Tapi hidup memaksa kita memilih. Kalau kamu tidak rela, sawah itu akan diambil. Kita tidak punya tempat bergantung lagi. Siti menunduk, menekan mulutnya agar tidak menangis keras-keras. Malam itu terasa panjang sekali, seolah waktu berjalan sangat lambat. Suara hujan di atap bambu terus terdengar, membuat rumah itu terasa semakin muram. Keesokan paginya, Hartono datang lebih cepat dari yang diduga. Ia melangkah masuk dengan wajah licik, seolah sudah yakin jawabannya akan sesuai dengan keinginannya. Wajah gemuknya tersenyum lebar, matanya langsung mencari Siti. "Bagaimana? Sudah dipikirkan baik-baik?" Tanyanya sambil menyalakan rokok. Asapnya memenuhi ruangan, membuat Siti mual. Ibunya menatap Siti dengan tatapan penuh desakan. "Nak, tolong, demi bapakmu." Siti berdiri, tangannya gemetar. Ia tidak menjawab, hanya menatap Hartono dengan tatapan kosong. Hatinya seperti retak, seluruh tubuhnya dingin. Hartono menyeringai. "Kalau begitu, saya anggap setuju. Nanti saya siapkan suratnya. Mulai hari ini, kamu tinggal di pavilion belakang rumah saya. Biar tidak jadi omongan orang kalau kamu sering datang ke sana." Suasana seketika hening. Siti menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Ia merasa seluruh hidupnya dirampas dalam sekejap. Hartono bangkit menepuk-nepuk bahunya lalu pergi sambil tertawa kecil. Setelah ia keluar, Siti menatap ibunya dengan mata penuh luka. "Ibu tahu aku tidak mau, tapi kenapa harus begini?" Ibunya terisak, memeluk Siti erat. "Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak punya pilihan lain." Hari itu Siti mengurung diri di kamar. Ia hanya duduk di pojok ruangan, menatap jendela kecil yang menampilkan langit mendung. Sesekali, ia mendengar suara bapaknya mengigau. Ia semakin merasa terhimpit, tidak bisa kemana-mana. Sore harinya Agus datang. Ia mengetuk pintu dengan wajah cemas. "Sid, aku mau bicara." Siti keluar dengan langkah gontai. Mereka duduk di bangku panjang di teras. Angin sore bertiup membawa bau tanah basah. "Sid, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali," tanya Agus. Siti menunduk, suaranya bergetar. "Ma, aku harus bilang sesuatu. Tapi tolong jangan marah." Agus mengerutkan dahi. "Bilang saja, aku janji dengar." Juragan Hartono. Dia kasih syarat. Kalau aku mau jadi istrinya, hutang keluarga lunas. "Ibu dan bapak memaksaku menerima," kata Siti. Lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Agus terdiam. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. "Apa? Dia berani menawarimu begitu?" "Bajingan, kenapa ibumu bisa setuju?" Siti menangis, suaranya pecah. "Aku tidak mau, Mas, tapi aku juga tidak bisa lihat bapak sengsara. Aku bingung. Semua jalan buntu." Agus bangkit, mondar-mandir di teras. "Tidak bisa, kamu tidak boleh. Kita pasti bisa cari jalan lain. Aku rela kerja apapun, asal kamu tidak masuk ke perangkap orang itu." Siti berdiri, memegang tangan Agus. "Mas, aku ingin percaya. Tapi bapak semakin parah. Aku tidak tahu harus bagaimana." Agus menatap Siti lama, matanya berair. "Kamu cinta sama aku, kan?" Siti mengangguk lemah. "Iya, tapi cinta saja tidak cukup." Kata-kata itu membuat dada Agus serasa dihantam keras. Ia ingin berteriak, tapi hanya bisa menunduk. Di dalam hati, ia merasa kalah sebelum berperang. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia menatap bapaknya yang terus batuk di tempat tidur. Ibunya duduk di samping, mengipasi dengan wajah letih. Siti tahu, kalau ia menolak, keluarganya akan hancur. Tapi kalau menerima, dirinya yang hancur. Beberapa hari kemudian, Hartono datang membawa surat. Ia membacakan isi perjanjian di depan ibu dan bapak Siti. "Mulai hari ini, semua hutang dianggap lunas. Sebagai gantinya, Siti resmi jadi istri kedua saya. Tinggal di pavilion belakang rumah." Bapak Siti terlalu lemah untuk berkata apa-apa, hanya menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ibunya mengangguk pelan, tanda setuju. Siti hanya bisa duduk, wajahnya kosong, tangan gemetar. Ia tahu tidak ada lagi jalan keluar. Sore itu juga Siti memberanikan diri menemui Agus. Mereka bertemu di kebun bambu di pinggir desa.
Suasana sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. "Mas, aku datang untuk bilang, kita harus berakhir," kata Siti dengan suara lirih. Agus menoleh cepat, wajahnya kaget. "Apa maksudmu? Jangan bercanda, Sid." "Aku tidak bercanda. Aku sudah setuju jadi istri Hartono. Demi bapak dan ibu." Agus menatapnya lama lalu tertawa getir. "Kamu serius? Jadi semua janji kita sia-sia?" Air mata Siti mengalir. "Maaf mas, aku tidak bisa menolak lagi. Aku sayang sama kamu. Tapi, aku juga harus selamatkan keluargaku." Agus mengguncang bahunya. "Sid, dengar aku. Itu bukan jalan keluar. Kamu akan menyesal." Siti menunduk, tidak berani menatap matanya. "Aku sudah pilih, maafkan aku." Agus terdiam lama lalu melepaskan tangannya. Wajahnya penuh marah tapi juga pasrah. "Kalau itu keputusanmu, aku tidak bisa menahan. Tapi jangan harap aku bisa lupa." Siti hanya menangis, tubuhnya lemas. Mereka berpisah malam itu tanpa pelukan, tanpa janji lagi. Hanya meninggalkan luka yang dalam di hati masing-masing. Ketika pulang ke rumah, Siti merasa seluruh dunianya runtuh. Ia menoleh sekali lagi ke arah bapak dan ibunya, lalu berjalan pelan mengikuti Hartono menuju paviliun di belakang rumah besar. Hatinya seperti dirobek, tapi langkah kakinya tidak bisa berhenti. Malam sudah turun, suara jangkrik dan angin dari pohon bambu menambah rasa dingin yang menempel di kulit. Paviliun itu berdiri terpisah dari rumah utama, berjarak beberapa puluh meter melewati halaman luas. Bangunannya kecil, berdinding tembok pucat dengan jendela kayu berlapis cat yang sudah mengelupas. Pintu kayu tampak kusam dan halaman di sekitarnya dipenuhi rumput liar yang jarang dirawat. Dari kejauhan, paviliun itu tampak seperti tempat tinggal yang terasing, jauh dari hiruk-pikuk rumah utama. Hartono berhenti di depan pintu, membuka kunci, lalu menoleh ke arah Siti. "Mulai malam ini, kamu tinggal di sini. Semua kebutuhanmu ada. Jangan banyak keluar biar tidak jadi omongan tetangga," katanya datar. Siti hanya mengangguk pelan, suaranya tercekat, dadanya sesak. "Kalau perlu apa-apa bilang saja ke Mbok Nah. Dia pembantu lama di rumah ini." "Sudah, masuklah," lanjut Hartono sebelum berbalik menuju rumah utama. Siti berdiri di depan pintu beberapa saat, menatap ruangan yang gelap. Ia menyalakan lampu lalu melangkah masuk. Di dalam hanya ada sebuah ranjang besi dengan kasur tipis, meja kecil, lemari tua, dan satu kursi kayu. Bau apek menyeruak, seperti ruangan lama yang jarang dipakai. Siti duduk di ranjang, menatap sekeliling dengan mata kosong. Kesepian menelan dirinya bulat-bulat. Malam pertama di paviliun, Siti sulit tidur. Ia hanya bisa menatap langit-langit sambil mendengar suara binatang malam. Setiap kali angin berhembus, jendela berderit, membuatnya gelisah. Air matanya menetes, tanpa bisa ditahan. Ia merasa dipisahkan dari dunia, hanya menjadi boneka yang dipaksa diam di tempat asing. Keesokan paginya, kabar tentang pernikahan itu sudah menyebar ke seluruh desa. Warga berbisik-bisik, sebagian mencibir, sebagian iba. Tapi kabar paling cepat sampai ke telinga Bulastri, istri pertama Hartono. Saat mendengar suaminya membawa perempuan muda ke rumah, darahnya mendidih. "Kurang ajar, berani-beraninya dia bawa perempuan itu ke sini," teriak Bulastri di dalam kamarnya, wajahnya memerah karena marah. Mbok Nah, pembantu rumah tangga, mencoba menenangkan. "Bu, jangan terlalu dipikir, nanti jadi sakit sendiri. Diam kau, kau tidak tahu rasanya. Aku yang sudah puluhan tahun hidup dengan dia sekarang diinjak begitu saja." Bulastri menepis tangan Mbok. Nah, sejak hari itu, amarah dan cemburu membakar hatinya. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mendengar kabar tentang Siti di paviliun, hatinya seperti ditusuk. Semakin lama, rasa benci itu berubah jadi niat jahat. Ia ingin Siti hancur. Tidak hanya menderita, tapi benar-benar hilang dari dunia. Suatu sore, Bulastri keluar rumah dengan wajah tertutup selendang hitam. Ia berjalan cepat melewati jalan desa, menuju sebuah rumah tua di pinggir hutan kecil. Rumah itu dikenal orang sebagai tempat tinggal Mbah Karto, dukun hitam yang sudah lama ditakuti warga.
Di dalam rumah bau dupa menyengat, ruangan remang-remang hanya diterangi lampu minyak. Mbah Karto duduk bersila di tikar lusuh, wajah keriputnya tampak dingin, matanya tajam menatap tamu yang baru datang. Wah, istri juragan datang. Ada urusan apa malam-malam begini? Suara Mbah Karto parau, membuat bulu kuduk meremang. Bu Lastri membuka selendang, matanya penuh kebencian. Aku mau kau hancurkan perempuan itu. Jangan biarkan dia hidup tenang. Biar dia merasakan sakit, biar dia mati pelan-pelan. Mbah Karto menyeringai, memperlihatkan giginya yang hitam. Bisa, semua bisa, tapi butuh syarat. Bu Lastri melemparkan buntalan kain ke hadapan Mbah Karto. Isinya segepok uang. Ambil, asal dia mati, aku tidak peduli berapapun bayarnya. Mbah Karto tertawa pelan. Ia mengambil uang itu, lalu mulai menyiapkan benda-benda aneh di hadapannya. Boneka jerami, paku berkarat, kain putih, dan kendi kecil berisi air hitam. Tangannya gemetar saat merapal mantra. Suaranya rendah, kadang terdengar seperti bisikan yang tidak bisa dipahami. Mulai malam ini dia akan merasakan, tubuhnya akan sakit, perutnya membesar, kulitnya busuk, semua akan terjadi perlahan. Kau hanya perlu bersabar, kata Mbah Karto. Bu Lastri tersenyum puas. Bagus, hancurkan dia sampai mati. Sementara itu, di pavilion, Siti tidak tahu apa-apa. Hari-harinya diisi dengan diam dan kesepian. Hartono jarang datang, hanya sesekali muncul dengan wajah datar. Mbok, sesekali membawakan makanan, tapi tanpa banyak bicara. Pavilion itu seperti dunia lain yang terputus dari keramaian. Suatu malam Siti duduk di kursi menatap jendela. Hujan turun deras, angin mengguncang pohon bambu. Suara berderak dari atap membuatnya merinding. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha mengusir rasa takut. Tapi rasa itu tidak pergi, justru semakin kuat. Ia teringat pada Agus, wajahnya yang marah dan pasrah, hatinya semakin perih. Mas, aku rindu, bisiknya pelan, meski tahu tidak ada yang mendengar. Malam itu terasa panjang, tubuhnya lelah tapi pikirannya tidak mau diam. Ia mencoba berbaring tapi suara-suara kecil dari luar jendela terus mengganggu. Sesekali ia merasa ada yang mengintip dari balik kaca. Saat menoleh, hanya kegelapan yang terlihat. Di rumah utama, Bu Lastri tidur dengan senyum tipis di bibirnya. Ia merasa puas telah menyerahkan niat jahatnya pada Mbah Karto. Namun di balik itu, hatinya tidak benar-benar tenang. Bayangan wajah Siti selalu muncul di kepalanya, membuat tidurnya sering terganggu. Hari-hari berikutnya, suasana semakin menekan. Siti semakin merasa terasing. Setiap kali ia mendengar suara dari rumah utama, ia tahu ada jarak besar yang tidak bisa ia lewati. Hartono jarang menyapanya, Bu Lastri tidak pernah mendekat, dan pembantu rumah hanya menjalankan tugas tanpa peduli. Di desa orang-orang mulai berbisik, ada yang menganggap Siti beruntung bisa menikah dengan juragan kaya. Ada pula yang memandangnya hina, merebut suami orang. Siti mendengar semua itu, dan setiap kata menusuk lebih dalam. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia putuskan sendiri. Malam terakhir dalam minggu itu, Siti duduk di ranjang, menatap pintu pavilion yang tertutup rapat. Ia duduk di ranjang pavilion, wajahnya letih, matanya kosong. Setiap kata dari mulut tetangga menjadi beban, menambah sesak dalam dadanya. Malam demi malam ia habiskan dengan memeluk diri, mencoba tidur tapi selalu gagal. Hatinya terasing, tubuhnya semakin rapuh. Beberapa hari setelah itu sesuatu mulai terjadi pada tubuh Siti. Awalnya hanya rasa gatal di lengan dan betis. Ia menggaruk tanpa henti sampai kulitnya lecet. Lama-lama, rasa gatal itu berubah jadi luka bernanah. Bau anyir keluar dari tubuhnya membuatnya jijik sendiri. Ia mencoba membersihkan dengan air tapi lukanya tidak sembuh. Justru semakin melebar seakan ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Astagfirullah, kenapa tubuhku begini? Bisiknya pelan setiap kali melihat nanah meleleh dari luka di tangannya. Hari berikutnya, perutnya mulai berubah aneh. Kadang membuncit besar,
seperti orang yang sedang hamil tua. Perut itu keras dan berat, membuatnya sulit bergerak. Namun beberapa jam kemudian, perutnya kempes mendadak, menyisakan rasa sakit luar biasa. Ia menangis sendirian, tubuhnya gemetar menahan perih yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, Siti muntah hebat. Bukan hanya isi perut, tapi benda-benda tajam keluar dari mulutnya. Paku berkarat, serpihan silet, bahkan kawat kecil. Darah bercampur dengan muntahan, membuat lantai pavilion dipenuhi cairan merah yang anyir. Siti tergeletak lemah, hampir pingsan. Ya Allah, kenapa aku disiksa seperti ini? Suaranya parau, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Mbok, nah yang biasanya membawakan makanan sempat melihat kondisi itu. Namun ia memilih diam, menaruh nampan di meja, lalu buru-buru keluar tanpa berkata apa-apa. Siti tahu, tidak ada yang peduli pada keadaannya. Pavilion ini benar-benar jadi tempat ia merintih sendirian. Hartono awalnya sering datang, meski hanya untuk sekadar menatapnya. Tapi setelah melihat tubuh Siti penuh luka dan wajahnya pucat, ia mulai menjauh. Suatu sore, ia sempat masuk ke pavilion, menatap Siti yang sedang meringkuk di ranjang dengan tubuh penuh bengkak. "Kamu ini kenapa? Baru sebentar sudah sakit-sakitan begini. Dasar sial," kata Hartono dengan nada jijik. Siti mencoba menjawab, suaranya lemah. "Aku tidak tahu kenapa. Tolong bawa aku ke dokter, Pak." Hartono mendengus. "Bawa ke dokter? Buang-buang uang. Kamu sudah tidak ada gunanya lagi. Dasar malapetaka." Ia keluar sambil membanting pintu, meninggalkan Siti sendirian. Sejak saat itu Hartono jarang sekali datang. Ia lebih memilih tinggal di rumah utama bersama Bu Lastri. Pavilion hanya jadi tempat pembuangan, tempat di mana Siti membusuk pelan-pelan tanpa ada yang menolong. Malam-malam Siti semakin berat. Tubuhnya panas, lalu dingin, lalu panas lagi. Luka bernanah di kulitnya mengeluarkan bau busuk. Ia sering menggeliat menahan sakit, sampai suaranya habis karena terlalu sering berteriak. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang peduli. Suatu malam, ketika rasa sakit memuncak, ia kembali muntah. Dari mulutnya keluar silet panjang berlumuran darah. Ia menatap benda itu dengan mata terbelalak, tidak percaya tubuhnya bisa mengeluarkan sesuatu yang bukan miliknya. "Mas Agus, tolong aku," bisiknya lirih, meski tahu tidak akan ada jawaban. Di rumah utama, Bu Lastri mendengar kabar dari Mbok, tentang keadaan Siti. Alih-alih iba, ia justru tersenyum puas. "Bagus, biarkan dia menderita. Itu balasan karena berani merebut suami." "Orang," katanya sambil menatap cermin. Mbok hanya menunduk, tidak berani berkomentar. Ia tahu, semua ini tidak wajar, tapi sebagai pembantu, ia tidak punya kuasa. Hari berganti, penderitaan Siti semakin parah. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah. Ia hampir tidak bisa berdiri, hanya tergeletak di ranjang dengan napas terengah-engah. Kadang ia merasa ada yang menekan dadanya di tengah malam, seperti ada tangan besar yang menghimpit dari atas. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar keras. "Kenapa aku masih hidup?" Gumamnya pelan, matanya kosong menatap langit-langit. Di luar pavilion, suara angin menerpa bambu, membuat bunyi berderak yang menakutkan. Lampu minyak sering meredup sendiri, meninggalkan ruangan. Dalam kegelapan, Siti hanya bisa memeluk dirinya, menunggu malam lewat dengan tubuh gemetar. Suatu sore ia memberanikan diri memanggil Mbok. "Mbok, tolong, aku sakit sekali. Tolong panggilkan tabib atau siapa saja." Mbok menggeleng cepat. "Maaf, Enduk, saya tidak bisa. Juragan tidak izinkan. Saya hanya disuruh antar makanan." Ia meletakkan mangkuk lalu buru-buru pergi, meninggalkan Siti yang menangis sendirian. Air mata Siti jatuh ke lantai. Ia sadar, dirinya benar-benar terperangkap. Tidak ada yang mau menolong, bahkan sekadar mendengar rintihannya. Malam kembali datang membawa rasa sakit yang lebih parah. Perutnya membuncit besar, membuat kulitnya meregang. Ia berteriak keras tapi tidak ada yang datang.
Beberapa jam kemudian perutnya kempes mendadak, meninggalkan rasa nyeri seperti disayat dari dalam. Ia menangis sampai suaranya serak, tubuhnya gemetar. Kalau memang aku harus mati, kenapa tidak sekalian saja? Bisiknya putus asa. Hari itu Siti tidak keluar dari ranjang. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Luka bernanah masih menutupi lengan dan betis, sementara perutnya kadang membuncit lalu kempes lagi. Ia sudah tidak peduli pada apapun, hanya berbaring dengan tatapan kosong. Pavilion yang sepi semakin terasa seperti penjara. Malam datang membawa hawa lembab dan suara angin yang menusuk. Dari kejauhan terdengar suara motor masuk halaman. 2 orang turun, langkah mereka berat, disertai suara tawa yang tidak terkendali. Bau alkohol terbawa angin, menandakan Hartono pulang dalam keadaan mabuk berat. Di sampingnya, Manto ikut tertawa, menenteng botol kosong. Hartono masuk ke pavilion tanpa permisi, menendang pintu hingga terbuka lebar. Wajahnya merah, matanya sayu tapi penuh amarah. "Di mana kau, perempuan sialan?" Suaranya keras, menggema di ruangan sempit itu. Siti gemetar, diranjang, mencoba bangkit tapi tubuhnya terlalu lemah. "Pak, jangan masuk. Saya sakit." Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Hartono mendekat, langkahnya goyah. Ia menatap tubuh Siti dari atas ke bawah, lalu mendengus. "Sakit? Dasar tidak tahu diri. Aku sudah lunasi hutang keluargamu, tapi yang aku dapat malah bangkai hidup begini." Manto berdiri di pintu, tertawa mengejek. "Juragan, buat apa simpan perempuan busuk begini? Buang saja." Hartono menoleh ke Manto, lalu tersenyum miring. "Buang? Tidak. Malam ini aku mau kau yang cicipi. Biar aku tahu masih ada gunanya atau tidak." Siti terbelalak. Jangan Pak. Saya mohon." Ia mencoba meraih bantal untuk menutup tubuhnya, tapi Hartono sudah menariknya kasar. "Manto, pegang tangannya. Biar tidak banyak bergerak," perintah Hartono. Manto menurut, menahan kedua tangan Siti dengan kekuatan penuh. Tubuh Siti berontak sekuat tenaga meski lemah. "Lepaskan aku, tolong!" teriaknya putus asa. Hartono hanya tertawa, duduk di kursi sambil menonton. Matanya penuh nafsu dan kemarahan bercampur. "Ayo Manto, cepat, aku ingin lihat." Tangisan Siti pecah, tubuhnya meronta tapi sia-sia. Ia berhasil mengangkat satu tangan mencakar wajah Hartono yang terlalu dekat. Darah langsung mengalir dari pipinya. Hartono terkejut lalu murka. "Bangsat!" teriak Hartono. Ia bangkit mengambil asbak kaca di meja kecil, lalu menghantam kepala Siti. Siti menjerit kesakitan, darah mengucur dari pelipis. Tapi Hartono tidak berhenti. Ia memukul lagi dan lagi. Suara pecahan kaca bercampur dengan suara dentuman di kepala. Manto melepaskan tangannya terkejut dengan amarah juragannya. "Cukup juragan, dia sudah tidak bergerak," kata Manto panik. Tapi Hartono kalap. Ia menghantam hingga wajah Siti berlumuran darah. Tubuh perempuan itu akhirnya terkapar, tidak lagi bergerak. Matanya terbuka kosong, napasnya berhenti. Keheningan mendadak menyelimuti pavilion. Hanya terdengar suara angin dari celah jendela dan tetesan darah yang jatuh ke lantai. Hartono terdiam, terengah-engah, wajahnya penuh keringat dan darah Siti. Manto melangkah mundur, wajahnya pucat. "Juragan, dia mati," suara Manto gemetar. Hartono menatap tubuh Siti lama, lalu menjatuhkan asbak yang kini pecah menjadi serpihan. "Bangsat, ini salahmu. Kenapa kau melawan?" Gumamnya lirih, seolah menyalahkan korban. Manto mendekat, panik. "Kita harus lakukan sesuatu. Kalau orang-orang tahu kita habis." Hartono menoleh, matanya liar. "Kita buang mayatnya. Malam ini juga. Tidak boleh ada yang tahu." Dengan tergesa-gesa mereka mencari tikar usang di pojok ruangan. Tubuh Siti dibungkus kasar, darah masih merembes ke lantai. Manto mengikatnya dengan tali rafia, wajahnya pucat tapi tangannya gemetar cepat. "Juragan, kemana kita buang?" tanyanya lirih.
Hartono menghela napas berat. Ada lubang bekas galian pasir di pinggir kali. Tidak ada yang berani ke sana malam-malam. Kita buang di situ. Mereka memikul tubuh Siti keluar pavilion, melewati halaman gelap. Bulan tertutup, awan, hanya cahaya redup yang menuntun langkah. Angin malam menusuk tulang, membuat suasana semakin mencekam. Motor tua Manto dipakai untuk mengangkut mayat. Tubuh Siti yang dibungkus tikar diletakkan di antara mereka. Jalan menuju pinggir kali sepi, hanya suara mesin motor dan detak jantung mereka yang terdengar. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, mereka sampai di lokasi. Lubang besar bekas galian pasir menganga gelap di samping aliran kali. Air mengalir, pelan, memantulkan cahaya samar dari lampu motor. "Cepat, dorong dia ke dalam," kata Hartono dingin. Manto menatap tubuh Siti sebentar, lalu menunduk. "Maaf, Nduk," gumamnya lirih sebelum bersama-sama melempar tubuh itu ke dalam lubang. Suara tubuh jatuh ke tanah basah terdengar berat. Tanah bergetar sedikit, lalu hening. Hartono dan Manto menatap ke bawah sebentar, memastikan mayat sudah tidak terlihat. Sudah, tidak ada yang akan tahu. Besok aku sebarkan kabar kalau dia kabur dari desa. Tidak tahan jadi istri kedua, ucap Hartono sambil menyalakan rokok. Manto mengangguk, meski wajahnya masih pucat. "Kalau ada yang menemukan, bagaimana juragan?" Hartono menatap tajam. "Tidak ada yang akan menemukan. Tempat ini angker. Orang-orang tidak akan berani mendekat." Mereka meninggalkan lokasi. Motor melaju di jalan sepi. Bau tanah basah masih melekat di pakaian mereka. Di belakang, lubang besar itu menelan tubuh Siti dalam gelap. Saat kembali ke rumah, pavilion masih terbuka, lampunya redup. Lantai berlumuran darah, serpihan kaca berserakan. Hartono berhenti sejenak, memandang ruangan itu dengan wajah datar. "Bersihkan. Besok, sekarang tidur saja," katanya pada Manto. Manto hanya mengangguk lalu masuk ke rumah utama. Hartono masih berdiri di depan pavilion beberapa detik. Hatinya berdebar, tapi wajahnya berusaha tenang. Ia menatap lantai yang berlumuran darah, lalu menutup pintu dengan keras. Malam itu rumah besar Hartono terlihat biasa saja dari luar, namun di pavilion, lantai masih basah oleh darah yang belum sempat dibersihkan. Bau anyir menyelinap, meski pintu sudah ditutup rapat. Hanya Hartono dan Manto yang tahu rahasia kelam malam sebelumnya. Keduanya berusaha tidur, tapi mata mereka sulit terpejam. Suara angin dari pohon bambu di halaman terdengar seperti bisikan yang tidak menyenangkan. Pagi datang membawa cahaya pucat. Hartono sudah duduk di ruang tamu dengan wajah dibuat tenang. Beberapa tetangga datang berkunjung menanyakan kabar tentang Siti yang tidak terlihat sejak kemarin. Hartono sudah menyiapkan jawaban. "Dia kabur. Katanya tidak tahan jadi istri kedua," ucap Hartono sambil menyalakan rokok, nadanya datar, seakan tidak peduli. Para tetangga saling pandang, lalu mengangguk. "Ya wajar kalau begitu. Perempuan muda biasanya tidak betah," kata salah seorang. Hartono tersenyum tipis, merasa ceritanya berhasil. Ia melanjutkan, "Saya juga tidak bisa menahan. Kalau memang dia tidak mau, biar saja. Saya tidak rugi apa-apa." Cerita itu cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berbisik di warung, di sawah dan di jalan. Banyak yang percaya bahwa Siti lari karena malu. Ada juga yang mencibir, menyebutnya perempuan tidak tahu diri. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Agus. Ia mendengarnya dari seorang kawan saat bekerja. Wajahnya langsung memucat. Katanya Siti kabur dari rumah juragan. "Benar, Gus?" tanya kawannya. Agus menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara pelan. "Aku belum tahu. Aku harus pastikan." Malamnya, Agus datang ke rumah kecil tempat orang tua Siti. Ia bertemu dengan ibunya yang sedang duduk di teras. Wajah perempuan itu kusut, matanya sembab. "Bu, benar Siti kabur?" tanya Agus tanpa basa-basi. Ibu Siti menunduk, suaranya lirih. "Begitu," kata Juragan Hartono. "Kami pun tidak tahu kemana dia pergi." Agus mengepalkan tangan. "Tidak masuk akal. Siti tidak mungkin lari tanpa pamit. Dia bukan orang seperti itu."
Air mata Ibu Siti jatuh. "Nak, Ibu juga bingung. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semua kata juragan harus kami terima." Agus menatap ke arah sawah yang gelap. Hatinya hancur. Ia merasa ada yang tidak beres, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, di rumah besar Hartono, suasana tampak tenang. Bu Lastri kembali tersenyum, seolah puas dengan kabar bahwa Siti sudah pergi. Ia tidak curiga apapun, hanya merasa ancaman di rumahnya sudah hilang. Namun pavilion di belakang rumah tetap menyisakan bekas. Mbok. Nah, pembantu tua, melihat noda, darah di lantai ketika hendak membersihkan. Ia bergidik ngeri, lalu menutup pintu rapat-rapat. Dalam hati, ia tahu ada yang disembunyikan, tapi mulutnya terkunci. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Siti sudah dianggap hal biasa. Orang-orang tidak lagi membicarakan dengan serius. Namun bagi Agus, perasaan janggal itu semakin kuat. Ia sering duduk sendiri di tepi kali, menatap air yang mengalir. Bayangan wajah Siti terus menghantui pikirannya. Kenapa harus pergi tanpa pesan? Apa benar dia setega itu? Gumamnya pelan. Seorang temannya mendekat, menepuk bahunya. "Sudahlah, Gus, kalau dia sudah pergi lupakan saja, cari perempuan lain." Agus menoleh, matanya merah. "Kamu tidak tahu, Siti bukan seperti yang mereka bilang. Aku yakin ada yang disembunyikan." Temannya terdiam, tidak bisa membantah. Di lubang bekas galian pasir pinggir kali, tubuh Siti masih terbaring terbungkus tikar. Bau anyir menyebar pelan, meski tertutup, tanah lembab. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang berani mendekat. Lubang itu terkenal angker, sering dihindari warga jika malam tiba. Hartono merasa tenang beberapa hari. Ia bahkan kembali ke kebiasaannya, duduk di warung kopi, tertawa bersama orang-orang desa, berpura-pura seakan tidak terjadi apa-apa. Perempuan itu memang tidak tahu diuntung. "Sudah saya tolong, malah lari," katanya keras, membuat orang-orang mengangguk. Namun di balik kepuasan itu, kadang ada bayangan wajah Siti yang muncul di pikirannya. Matanya yang kosong, darah yang membanjir lantai pavilion, suara jeritan terakhir sebelum mati. Semua itu kadang hadir dalam tidurnya. Malam hari, Hartono sering terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap sekeliling kamar, merasa ada yang mengawasi, tapi setiap menoleh hanya dinding kosong. Ia menepis perasaan itu lalu memaksa tidur lagi. Manto pun tidak tenang. Ia sering termenung di pos ronda, wajahnya pucat. Seorang kawan menegurnya. "Toh, kenapa kau melamun terus? Tidak seperti biasanya." Manto tersentak. "Ah, tidak. Aku hanya lelah." Tapi dalam hati, ia dihantui bayangan saat melempar tubuh Siti ke lubang gelap. Suara tubuh jatuh ke tanah masih terngiang jelas. Di rumah kecil keluarga Siti, keadaan semakin muram. Bapak Siti makin parah sakitnya, ibunya hanya bisa menangis. Tanpa Siti, rumah itu seakan kehilangan cahaya. Setiap malam Ibu Siti duduk di teras, menatap jalan desa, berharap putrinya pulang. "Sit, pulanglah nak, Ibu rindu," bisiknya, pelan, meski hanya angin yang menjawab. Agus sering datang menemani mereka. Ia berusaha menguatkan, tapi hatinya sendiri rapuh. Suatu malam, ia berkata pada Ibu Siti, "Bu, saya tidak percaya Siti pergi begitu saja. Saya akan cari tahu." Ibu Siti hanya menggeleng lemah. "Nak, jangan cari masalah. Hidup kita sudah susah. Jangan menambah beban." Agus menatapnya dengan mata penuh tekad. "Saya tidak bisa diam, Bu. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan. Suara bambu bergesekan menambah rasa dingin yang menusuk." Seminggu sudah berlalu sejak kabar tentang Siti kabur disebarkan Hartono. Desa mulai melupakan, tapi rumah besar itu perlahan dipenuhi rasa yang tidak bisa dijelaskan. Bu Lastri menjadi orang pertama yang merasakan. Malam itu ia berbaring di ranjang mewahnya. Lampu kamar sudah dimatikan, hanya cahaya temaram dari teras yang masuk lewat celah pintu. Ia hampir terlelap ketika suara tangisan terdengar dari luar jendela. Tangisan itu lirih, panjang, seperti perempuan yang meratap kesakitan.
Siapa di luar? Teriak Bulastri sambil bangkit. Tidak ada jawaban. Suara itu justru semakin jelas seperti seseorang duduk tepat di bawah jendela kamarnya. Bulunya merinding, tapi ia berusaha menenangkan diri. Ia membuka jendela perlahan. Hanya ada halaman kosong, basah oleh embun. Tidak ada siapapun. Bulastri menutup jendela dengan tangan gemetar. Ah, mungkin hanya angin, gumamnya, meski wajahnya pucat. Sementara itu, di pos ronda dekat rerimbunan bambu, Manto duduk sendirian. Malam sunyi, hanya sesekali terdengar suara burung malam. Ia menyalakan rokok mencoba mengusir kantuk. Tiba-tiba, suara cekikikan perempuan terdengar dari arah bambu. Suara itu pendek tapi jelas, seolah ada yang mengintip dari balik dedaunan. Manto menoleh cepat. Siapa di sana? Suaranya serak. Tidak ada jawaban, hanya cekikikan lagi, lebih panjang kali ini. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri mengambil senter lalu menyorot ke arah bambu. Hanya terlihat batang-batang tinggi bergoyang ditiup angin. Tidak ada siapapun. Setan apa manusia ini? Gumamnya sambil menelan ludah. Ia buru-buru kembali duduk. Rokok di tangannya bergetar. Di rumah utama, Hartono sedang mandi. Ia mencoba menenangkan diri setelah seharian berurusan dengan para buruh di sawah. Air dingin membasahi tubuhnya. Saat hendak menutup mata, ia mendengar suara garukan di pintu kamar mandi. Suara itu keras, seperti kuku panjang menggesek kayu. Siapa itu? Manto, jangan bercanda, teriak Hartono. Garukan itu tidak berhenti, malah semakin keras berulang-ulang membuat telinganya panas. Hartono bergegas menyiram tubuhnya lalu keluar dengan handuk melilit pinggang. Ia membuka pintu dengan kasar, tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya lorong kosong dan angin malam yang masuk dari jendela kecil. Hartono berdiri kaku. Jantungnya berdegup kencang. Apa-apaan ini? Malam-malam berikutnya gangguan itu tidak berhenti. Bulastri semakin sering mendengar suara tangisan, kadang terdengar tepat di telinganya, membuat ia terbangun dengan keringat dingin. Manto makin takut berjaga di dekat bambu. Ia memilih duduk jauh dari sana, tapi suara cekikikan tetap mengikuti. Hartono pun tidak bisa tidur tenang. Suara garukan sering muncul di pintu atau jendela. Kadang terdengar langkah kaki pelan di dalam rumah, padahal semua pintu sudah dikunci. Ia mencoba mengabaikan, tapi semakin ia abaikan semakin sering suara itu datang. Suatu malam Bulastri memberanikan diri bicara pada Hartono. Mas, aku tiap malam dengar tangisan perempuan di luar kamar. Jangan-jangan ada yang ganggu rumah ini, ucapnya dengan wajah tegang. Hartono menatapnya lama lalu menghela napas. Aku juga sering dengar suara aneh, tapi jangan bilang ke orang lain. Kalau sampai kabar ini keluar, orang-orang akan bilang rumah kita berhantu. Bulastri mengangguk, meski hatinya tidak tenang. Manto pun suatu kali memberanikan diri mengadu. Juragan, aku sering dengar cekikikan dari arah bambu. Saya takut. Jangan-jangan memang ada yang ikut ke sini. Hartono menatapnya tajam. Diam. Jangan ngomong sembarangan. Kalau ada orang lain dengar, bisa jadi bahan gosip. Manto mengangguk cepat, meski rasa takutnya tidak hilang. Hari-hari berikutnya, mereka bertiga hidup dengan kegelisahan. Gangguan itu semakin terasa nyata. Bayangan, perempuan berambut panjang sering terlihat di sudut mata. Kadang muncul sebentar lalu hilang, membuat mereka ragu apakah benar-benar melihat atau hanya berhalusinasi. Bulastri pernah melihat sosok itu berdiri di ujung lorong. Tubuhnya tinggi, rambut panjang menutupi wajah. Begitu ia berkedip, sosok itu hilang. Ia menjerit, lalu mengurung diri di kamar sampai pagi. Manto pernah merasakan ada yang duduk di sampingnya saat berjaga. Udara mendadak dingin. Kursi di sebelahnya berderit, padahal tidak ada orang. Ia kabur dari pos ronda, tidak berani. Kembali sampai subuh. Hartono bahkan lebih parah. Bayangan perempuan berambut panjang yang sempat ia lihat di ruang tamu terus membayanginya. Malam-malamnya semakin sulit dilewati, sementara rumah besar itu tidak lagi memberikan rasa aman. Ketegangan yang terus menekan akhirnya mewujud jadi sesuatu yang lebih nyata. Malam itu Bulastri terbangun dari tidurnya.
Ia merasa ada hawa dingin menusuk tulang. Tangannya meraba selimut, tapi tubuhnya justru merinding. Ketika membuka mata, matanya langsung menangkap sosok perempuan berdiri di ujung tempat tidur. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus, diam tanpa suara. Siapa engkau? Suara Bulastri gemetar hampir tidak keluar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, rambutnya perlahan bergeser karena hembusan angin yang entah dari mana datangnya. Bulastri hendak berteriak, tapi suaranya tercekat. Matanya membesar, tubuhnya tidak bisa bergerak. Saat ia mengedip sekali, sosok itu hilang. Begitu saja. Bulastri terduduk di ranjang, napasnya tersengal. Tangannya menutupi mulut, takut suaminya mendengar jeritannya. Astagfirullah, apa yang kulihat barusan? Bisiknya pelan. Di sisi lain Manto mengalami kejadian serupa. Malam itu ia pulang dari warung kopi dengan motor tuanya. Jalan desa sepi, hanya ditemani suara jangkrik. Ia menyalakan lampu depan, menembus gelap. Saat melewati jembatan kecil, matanya sekilas menangkap sesuatu di spion. Wajah Siti, pucat penuh darah dengan mata menyala merah menatapnya. Manto terlonjak kaget, hampir kehilangan kendali. Ya Allah, jangan ganggu aku. Teriaknya panik. Ia menoleh ke belakang tapi tidak ada siapapun. Hanya jalan kosong. Ketika kembali menatap spion, wajah itu masih ada, semakin dekat, dengan tatapan penuh kebencian. Manto menjerit, lalu menutup spion dengan tangannya. Motor oleng, hampir terjatuh. Ia mempercepat laju, tidak berani menoleh lagi sampai tiba di rumah. Sesampainya di rumah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuh. Ia terengah, berbisik lirih pada dirinya sendiri. Itu tadi Siti, aku yakin itu dia. Namun puncak dari semua gangguan terjadi pada Hartono. Malam itu ia duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan segelas arak. Lampu temaram berkelip pelan, udara dalam rumah begitu berat. Tiba-tiba anjing-anjing di luar menggonggong keras, saling sahut dari kejauhan. Hartono berjalan ke depan rumah, membuka pintu perlahan. Pandangannya langsung tertuju pada gerbang. Di sana berdiri sosok perempuan dengan pakaian compang-camping. Tubuhnya penuh lumpur, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Tapi yang membuat Hartono terdiam adalah bagian punggungnya. Ada lubang besar menganga menampilkan isi perut yang hancur busuk, cairan gelap menetes ke tanah menimbulkan bau anyir. Sosok itu mendongak perlahan memperlihatkan wajah Siti. Matanya merah menyala penuh kebencian. Hartono gemetar. Siti, tidak, ini tidak mungkin. Suaranya parau, nyaris pingsan. Siti tidak bicara, hanya menatapnya tajam. Setiap langkah kecil yang ia ambil mendekati gerbang membuat tanah seperti bergetar. Hartono mundur, tubuhnya gemetar hebat. Jangan dekati aku, kau sudah pergi. Kau tidak ada lagi, teriak Hartono. Suaranya pecah. Tapi sosok itu tetap diam, berdiri kokoh, matanya tidak berkedip. Ketika Hartono menoleh sebentar ke arah rumah, lalu kembali menatap gerbang, sosok itu sudah menghilang. Hanya angin yang berhembus, membuat daun-daun bergoyang. Hartono terduduk di tanah, keringat dingin membasahi tubuh. Tangannya gemetar memegang dada. Itu dia. Itu benar Siti. Malam itu rumah besar diliputi ketakutan. Bulastri mengurung diri di kamar. Manto gemetar di kamarnya sendiri. Dan Hartono tidak berani menutup mata. Ketiganya tahu yang mereka alami bukan halusinasi. Di pagi hari wajah mereka terlihat pucat. Sarapan di meja tidak disentuh. Mbok, Nah memperhatikan, tapi ia memilih diam. Ia tahu ada yang terjadi, tapi tidak berani bertanya. Mas, semalam aku lihat perempuan di kamarku, kata Bulastri dengan suara pelan. Hartono menoleh cepat. Aku juga. Aku lihat dia di gerbang. Tubuhnya busuk, matanya merah. Itu Siti. Manto menunduk. Aku juga juragan. Di spion motor. Wajahnya jelas. Dia menatapku dengan dendam. Suasana meja mendadak hening. Mereka bertiga saling pandang. Wajah pucat penuh ketakutan. Tidak ada lagi yang menyangkal.
Apapun yang mereka lihat semalam itu nyata. Dia kembali, bisik Bu Lastri, hampir tidak terdengar. Hartono mengepalkan tangan, berusaha menutupi rasa takutnya. Namun wajah pucatnya tak bisa menipu siapapun. Bu Lastri menatapnya cemas, Manto menunduk gelisah. Malam-malam berikutnya mereka hidup dalam ketegangan. Penampakan itu tidak lagi sebatas bayangan. Kehadiran arwah Siti semakin nyata, dan mereka tahu waktunya makin dekat. Malam Jumat Kliwon, udara di rumah besar itu terasa berat. Bu Lastri mencoba tidur, tapi matanya terus terbuka. Ia berbaring memeluk selimut. Telinganya berusaha menutup dari suara angin yang meraung di luar. Tiba-tiba, pintu kamar terbanting menutup sendiri. Jendela bergetar, lalu lampu padam. Gelap menelan ruangan. "Mas, Mas!" teriak Bu Lastri memanggil suaminya, tapi suaranya tercekat. Dari kegelapan sosok Siti merangkak di langit-langit kamar. Tubuhnya berlumuran darah, rambut panjang menjuntai. Gerakannya cepat, seperti hewan. Bu Lastri menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Sosok itu turun dengan wajah hancur lalu berdiri tepat di depannya. Jangan sakiti aku." Suara Bu Lastri gemetar, arwah Siti tidak menjawab. Tangannya meraih wajah Bu Lastri, memasukkan jari-jari dingin ke mulut. Dengan satu tarikan kuat, lidah Bu Lastri tercabut hingga putus. Darah muncrat, tubuhnya bergetar keras sebelum terkapar mati dengan mata melotot. Di luar kamar, Manto mendengar suara benturan dan jeritan lirih. Ia berlari, tapi pintu terkunci rapat. Bu Lastri, buka pintu!" teriaknya sambil menendang. Saat pintu terbuka, ia melihat tubuh Bu Lastri sudah kaku. Darah berceceran di lantai. Ya Allah. Manto mundur ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari keluar rumah, meninggalkan Hartono yang masih terdiam di ruang tamu. Wajahnya pucat, pasti Manto mencoba kabur dari desa malam itu juga. Dengan kaki yang masih pincang, ia menumpang ojek. Motor melaju melewati jalan sepi, tapi saat melewati jembatan di atas kali, motor tiba-tiba mogok, mesin mati, lampu redup. "Astaga, kenapa mati di sini?" keluh tukang ojek panik. Manto menoleh, dan di tengah jalan berdiri sosok Siti. Tubuhnya compang-camping, punggungnya bolong besar, cairan hitam menetes ke tanah. Matanya merah menyala, menatap lurus padanya. "Jalan, cepat jalan," teriak Manto pada tukang ojek. Tukang ojek melempar motor, lari terbirit-birit meninggalkan Manto sendirian. Manto terjatuh, lututnya berdarah. Ia merangkak mencoba bangkit, tapi arwah Siti mendekat, langkahnya pelan namun pasti. Udara mendadak membeku, napas Manto tersengal. "Jangan dekat-dekat, aku cuma ikut perintah juragan." Suaranya serak, penuh ketakutan. Arwah itu tidak berhenti. Kedua tangannya terulur, lalu dengan kekuatan gaib memuntir tangan dan kaki Manto ke arah berlawanan. Tulang-tulangnya patah satu persatu, suara retak mengisi udara malam. Manto menjerit kesakitan, tubuhnya terpelintir tak wajar seperti kain, diperas. Jeritan itu berhenti perlahan, meninggalkan tubuh kaku yang remuk di jembatan. Di rumah besar, Hartono semakin panik. Kabar kematian Bu Lastri dan Manto membuatnya ketakutan setengah mati. Ia mengurung diri, semua pintu dan jendela dikunci. Tapi arwah Siti tidak berhenti. Suara kaca pecah, pintu terbanting dan perabotan berjatuhan terdengar sepanjang malam. Hartono duduk di ruang tamu, tubuhnya gemetar. "Apa yang kau mau dariku?" teriaknya putus asa. Dari lorong gelap, arwah Siti muncul. Tubuhnya busuk, mata merah menyala, darah menetes ke lantai. Ia berjalan perlahan, menyeret kaki yang penuh luka. Hartono mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. "Jangan dekati aku masih hidup, aku masih berkuasa di sini." Hartono berusaha menguasai diri, tapi suaranya gemetar. Arwah itu tidak bicara. Ia hanya menatap, lalu dengan cepat menarik tubuh Hartono hingga terseret ke halaman belakang. Hartono menjerit, mencakar lantai, tapi tidak bisa melepaskan diri. Di kandang sapi, arwah itu menjatuhkan Hartono. Bau kotoran menusuk hidung, membuatnya muntah. Tiba-tiba, mulut Hartono terbuka paksa. Kotoran sapi disumpalkan masuk, memaksa
Ia menelan. Hartono meronta tapi kekuatan gaib menahannya. Tidak, tolong, jangan. Jeritnya, tapi tidak ada yang mendengar. Arwah itu terus memaksa, hingga perut Hartono membesar, terisi penuh. Ia menjerit panjang, lalu perutnya meledak. Darah dan isi perut bercampur dengan kotoran menyisakan tubuh mengerikan. Keesokan paginya warga menemukan jasad Hartono di kandang sapi. Mulutnya penuh kotoran, perutnya hancur. Mereka menjerit ketakutan, sebagian muntah melihat pemandangan itu. Ya Allah, apa yang terjadi dengan juragan? Bisik seorang warga. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya saling pandang, wajah pucat. 3 orang mati dalam waktu singkat dengan cara yang aneh dan mengerikan. Desa geger. Kabar itu menyebar cepat, membuat semua orang ketakutan. Tidak ada penjelasan masuk akal. Warga berbisik, sebagian yakin ini ulah arwah Siti. Agus mendengar kabar itu dengan wajah tegang. 3 orang mati mengenaskan dalam waktu singkat, semuanya terkait dengan Hartono. Dalam hati, ia yakin arwah Siti tidak tenang. Malam itu ia duduk di rumah keluarga Siti, menatap ibu yang menangis di teras. Bapak Siti terbaring lemah, hanya bisa mendengar kabar dengan mata berkaca-kaca. Bu, saya rasa ini bukan kebetulan. Semua orang tahu siapa yang paling menyakiti Siti. Saya yakin arwahnya masih di sini, kata Agus pelan. Ibu Siti mengusap air matanya. Nak, ibu juga sering merasa ada hawa aneh di rumah ini. Malam-malam ibu dengar suara langkah kaki perempuan. Kadang seperti ada yang menangis di belakang rumah. Agus menatapnya serius. Kalau begitu kita harus cari pertolongan. Tidak bisa dibiarkan. Arwah Siti harus ditenangkan. Malam itu juga Agus menemui Kiai Saleh, tokoh agama yang disegani di desa. Rumah kayu sederhana itu berdiri di samping musala kecil. Lampunya temaram. Kiai Saleh duduk di beranda, wajahnya teduh meski matanya tampak penuh wibawa. Assalamualaikum, Yai, sapa Agus sambil menunduk. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam begini, Gus? Wajahmu pucat sekali, tanya Kiai Saleh. Agus duduk, lalu menceritakan semuanya. Dari awal hutang Siti dipaksa menikah, penderitaan di pavilion, hingga kabar bahwa ia kabur. Agus menahan tangis saat menjelaskan, tapi akhirnya jujur bahwa ia tidak percaya Siti pergi. Saya yakin, Yai, dia mati dibunuh dan arwahnya tidak tenang. Teror yang menimpa Hartono, Bulastri, dan Manto, itu pasti Siti, kata Agus dengan suara bergetar. Kiai Saleh mengangguk pelan. Anak itu menanggung penderitaan yang besar. Kalau benar dia mati tidak wajar. Wajar bila arwahnya gelisah. Kita harus cari jasadnya, lalu kita makamkan dengan layak. Keesokan paginya, Kiai Saleh mengumpulkan beberapa warga. Mereka membawa cangkul, lampu petromax, dan kain kafan baru. Dengan doa singkat, mereka berjalan menuju arah kali, tepat di dekat lubang pasir yang sudah lama dianggap angker. Udara di sekitar sana terasa berbeda. Embusan angin dingin, bau tanah basah bercampur dengan bau busuk samar. Warga saling pandang, wajah mereka tegang. Kita mulai dari sini. Saya yakin jasadnya ada di tempat ini, kata Kiai Saleh. Para lelaki desa mulai menggali tanah di dalam lubang. Baru beberapa lapisan tanah terangkat, bau anyir semakin tajam. Seorang warga muntah menutup hidungnya dengan kain. Yai, ada kain tikar, teriak salah satu penggali. Mereka terus menggali hingga terlihat tubuh yang sudah membusuk terbungkus tikar usang. Wajahnya hancur tapi jelas itu perempuan muda. Warga yang melihat langsung menutup mulut, sebagian menangis. Ya Allah, Siti, bisik Ibu Siti, jatuh terduduk. Agus berlari, berlutut di samping jasad. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Maafkan aku, Sid. Aku tidak bisa melindungimu, ucapnya lirih. Kiai Saleh mengangkat tangannya, menenangkan semua orang. Tenang, kita harus memandikan, mengafani, lalu memakamkan dengan layak. Arwahnya harus kita doakan agar pergi dengan tenang. Malam itu juga, jasad Siti dimandikan. Beberapa ibu-ibu membantu meski tangan mereka gemetar.
Kain kafan membungkus tubuhnya dengan rapi, doa dipanjatkan di setiap langkah. Setelah itu, ia dimakamkan di pemakaman desa, di samping makam para leluhur. Warga berkumpul di masjid untuk mengadakan tahlilan besar. Suara doa bergema, ayat-ayat Al-Quran dibaca dengan khusyuk. Hawa panas yang sebelumnya terasa di desa perlahan berkurang, digantikan ketenangan. Setelah tahlilan selesai, Kiai Saleh tidak langsung pulang. Ia pergi bersama Agus dan beberapa orang ke lubang pasir tempat jasad Siti ditemukan. Di sana ia duduk bersila menyalakan lampu minyak, lalu mulai berdoa dengan suara pelan tapi tegas. Ya Allah, tenangkanlah arwah hamba-Mu yang terzalimi ini. Jangan biarkan dendamnya menyiksanya lebih lama. Terimalah ia di sisi-Mu. Suasana hening. Angin berhenti berhembus seakan seluruh desa ikut mendengar doa itu. Agus menunduk, air matanya terus mengalir. Tiba-tiba suara tangisan samar terdengar, seperti suara perempuan menangis di kejauhan. Warga saling pandang, wajah mereka pucat, tapi Kiai Saleh terus berdoa, suaranya semakin keras. Sudah cukup Nak Siti, kau sudah dibalaskan. Mereka yang menyakitimu telah menerima balasan. Sekarang waktunya kau pulang. Jangan biarkan benci ini mengikatmu. Tangisan itu perlahan mereda, berganti keheningan panjang. Hawa panas yang biasanya menekan terasa menghilang. Malam itu, langit, desa terlihat lebih terang, bintang-bintang muncul jelas. Agus mengusap wajahnya, berbisik, "Pergilah dengan tenang, Sid. Aku akan selalu mengingatmu." Kiai Saleh bangkit menatap warga. "Mulai malam ini tidak akan ada lagi gangguan, tugas kita sudah selesai." Mereka kembali ke masjid menutup malam dengan doa bersama. Warga merasa lega meski hati mereka masih menyimpan ketakutan. Tidak ada yang bisa melupakan cara Siti mati, juga balas dendam yang ia lakukan. Hari-hari berikutnya, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tidak ada lagi penampakan di bambu atau gerbang rumah. Rumah besar Hartono kini kosong, pavilion terkunci rapat. Orang-orang enggan mendekat meski teror sudah berakhir. Namun setiap kali melewati makam baru di pemakaman desa, warga terdiam lebih lama. Nama Siti terukir di batu nisan sederhana, mengingatkan semua orang bahwa dendam bisa mengubah siapapun menjadi mimpi buruk. Di teras rumah kecil keluarganya, Ibu Siti sering duduk sambil menatap makam dari kejauhan. Air matanya masih jatuh, tapi kali ini lebih tenang. "Tidurlah dengan damai, Nak. Semua sudah selesai." Agus pun sering datang duduk di samping nisan. Ia berdoa, lalu diam lama. Hatinya masih sakit, tapi ia tahu Siti sudah tidak menderita lagi. Malam terakhir tahlilan, desa terasa begitu sunyi. Tidak ada bisikan, tidak ada tangisan, hanya suara doa yang melayang di udara. Arwah Siti akhirnya pergi dengan tenang. Itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Gimana ceritanya teman-teman semua? Jika ada saran dan kritik, jangan sungkan untuk berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya dari Kembang Wangi. Saya mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.